Smart listeners, saya kembali menghampiri Anda yang sudah memiliki tekad kuat untuk memaafkan pasangan, tetapi masih menyimpan kekecewaan mendalam atas kesalahan yang pernah dilakukan pasangan. Masih dengan terapi berpikir positif ala Dr. Ibrahim El-Fiqi. Pada kesempatan yang lalu saya sudah share tentang satu mode terapi berpikir positif beliau. Maka dalam kesempatan ini ada 6 terapi berpikir positif yang akan kita kuatkan. Pertama, masalah tidak akan membiarkan Anda dalam kondisi yang ada. Ia akan membawa Anda pada kondisi yang lebih buruk ataupun yang lebih baik. Kesalahan yang terlanjur dilakukan pasangan sesungguhnya dapat mengubah kehidupan seseorang. Apakah ia menjadi lebih baik atau menuju lebih buruk? Ini adalah pilihan, dan tentu saja Anda harus memilih yang baik. Gunakan cara berpikir baru untuk membangun harapan yang baru yang tentunya lebih baik. Syekh Muhammad Mutawalli Al-Syarawi dalam Cahaya Dita Karyawan menyatakan, Anda tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran Anda yang sudah ada tentangnya. Sebab pikiran ini adalah penyebab lahirnya masalah itu. Maka untuk menyelesaikannya, Anda harus berpikir dengan cara yang lain. Berpikir positif membuat Anda mampu menyelesaikan masalah dengan cara rasional dan perasaan yang tenang. Kedua, jangan menjadi masalah. Pisahkan dirimu dari masalah. Smart listeners, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Sehingga apapun masalah yang terjadi dalam pernikahan Anda, sesungguhnya Anda mampu menyelesaikannya. Maka jangan biarkan diri Anda larut, apalagi hancur karena masalah. Karena Anda pasti bisa mengatasi masalah yang tengah Anda hadapi. Al-Fiqi menyatakan bahwa masalah hanyalah romantika hidup yang dapat kita pelajari agar semakin bijaksana, lebih ahli, dan lebih berpengalaman. Dengan cara pandang seperti ini, Anda akan mudah menghadapi masalah. Yang ketiga, belajar dari masa lalu. Hidup pada masa sekarang, tentukan target masa depan. Seorang wanita suatu hari mencurahkan penyesalannya mengapa dia dulu mau dijodohkan oleh ayahnya dengan suami yang dinilainya tak satu pun dapat diandalkan. Saat kita mengeluhkan masa lalu dan masa depan, keduanya tidak ada saat ini. Masa lalu adalah pembelajaran yang paling berharga. Maka tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa aku petik dari masa lalu? Jangan Anda dihantui oleh perasaan negatif masa lalu. Nah, tentang masa kini, hadapilah dengan segenap makna positif. Hadapilah dengan kecintaan kepada Allah. Yang keempat, selalu ada nilai spiritual dalam setiap problematika hidup. Bagi manusia beriman, setiap masalah selalu ada solusi spiritual yang membersamainya. Allah telah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menyediakan jalan keluar untuknya dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Surat At-Tolak ayat 2-3. Memaknai perkataan indah ini, maka kita akan mampu menjadikan segala cobaan hidup di dunia ini sebagai anugerah Allah untuk menjadikan kita semakin dekat dengannya. Ingatlah, sesungguhnya pada setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Yang kelima adalah mengubah pikiran. Ketika kita mengubah pikiran, berarti mengubah kenyataan. Pikiran baru menciptakan kenyataan yang baru. Smart listeners, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka, jika orang ingin melakukan perubahan positif dalam hidupnya, pertama kali yang harus dilakukannya adalah ia harus mengubah pemikirannya. Pikiran baru akan melahirkan kenyataan yang baru. Terakhir, Allah tidak menutup satu pintu kecuali membukakan pintu yang lain yang tentunya sangat
baik dan lebih baik. Menurut Al-Fiqi, kadangkala Allah menutup pintu yang ada di depan kita, tetapi Dia membuka pintu lain yang lebih baik. Namun kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu, konsentrasi, dan tenaga untuk memandang pintu yang tertutup daripada menyambut pintu yang lain yang terbuka di hadapannya. Inilah cara pandang yang membuat orang selalu terpenjara oleh masalah dan persoalan dalam kehidupan. Saat kita berharap kebahagiaan bersama pasangan dengan suatu kriteria tertentu, tetapi tak didapatkan, maka jangan fokus pada hal-hal yang tidak sesuai harapan tersebut. Masih banyak pintu kebahagiaan lain yang menyambut kita. Ubahlah cara pandang dan persepsi Anda atas kesalahan pasangan yang sudah terlanjur tersebut. Maka sambutlah kebahagiaan di kehidupan yang mendatang.